Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ulangi lagi, cepat salam supaya kita lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi Partai Masyumi lintas generasi. Juga tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, nabi kita, manusia satu-satunya tempat kita mencari teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini maupun sahabat-sahabat dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang mengikuti live streaming acara ini, insya Allah nanti kita akan dipertemukan dan dimasukkan kepada jannah Allah. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Kakanda Abangda Abdullah Hemahwa yang baru pulang dari rawatan Kuala Lumpur, Malaysia, bersilaturahmi dengan Partai Islam se-Malaysia. Mudah-mudahan nanti ada sambutannya, ada oleh-oleh dari Malaysia. Kita bersyukur Partai PAS, alhamdulillah pada pemilu yang kemarin itu, Partai Islam yang cukup lama berjuang di Malaysia, akhirnya Allah takdirkan menjadi partai politik pemenang pemilu. Dan insya Allah nanti juga Masyumi akan mengikuti jejak Partai PAS yang ada di Indonesia. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro, abang saya, kakanda saya yang orang cukup usianya masih muda, semangatnya masih muda. Saya menunggu takbir beliau, tapi takbirnya hari ini agak pelan. Biasanya takbir beliau ini mengegar, mengarahkan anak-anak muda 30 tahun. Kita tidak tahu resepnya kenapa dia mengegar itu. Baik Tuhan. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Syuro yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang hadir pada pagi hari ini, majelis pakar, majelis mahkamah partai, dan organisasi-organisasi sayap Partai Masyumi, yaitu Brigade Masyumi Brimas, ini Jenderal Opinion Partai. Partai Masyumi juga punya laskar, namanya Brigade Masyumi, yang nanti pada waktu pelatihannya memohon kesediaan Dirjen dan Pemerintah Partai beserta teman-teman untuk menjadi instrukturnya. Silakan digodok kader-kader Brigade Masyumi Brimas. Juga kami mempunyai rescue, Kantuan rescue Masyumi, walaupun umurnya baru beberapa saat, alhamdulillah kawan-kawan di rescue Masyumi telah hadir mempersamai dalam bencana-bencana yang ada yang datang di Republik Indonesia. Juga ada yang namanya Pemuda Masyumi, karena kami ingin menggambarkan, memaklumatkan kepada seluruh khalayak banyak yang biasanya sering disebut-sebut di Mbak Nur, Partai Masyumi, partainya orang-orang tua katanya. Sama Partai Taiwan, tidak, kami juga kombinasi. Ada yang tua, ada yang setengah tua, dan ada anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini samping untuk di pengurus pusat, juga di Pemuda Masyumi.
Tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi, habis Quran, ya. Tapi juga dia pemuda Masumi. Juga kami punya muslimat Masumi. Nah, Masumi ini sementara memang dipegang generasi senior dalam rangka untuk mengkonsolidasikan muslimat-muslimat yang muda-muda. Juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Firman. Beliau ini peneliti di BRIN yang insya Allah nanti akan menjadi keynote speaker kita, Prof. Firman ini. Dan Prof. Firman ini bersama kawan-kawannya menulis buku tentang Masumi dan pluralisme di Indonesia. Buku itu bisa dapat di digital, belum dicetak ya Prof ya. Oh, keren banget. Pada kesempatan ini juga selamat datang Prof, terima kasih atas kesediaannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih senior kita, ayu kita, mbak kita yang sudah berkali-kali dan tidak pernah bosan-bosannya mempersamai Masumi, memberikan pelajaran pada Masumi, yaitu kakak kita, mbak kita, Profesor Husnul Mahmiyah. Pejuang wanita yang tangguh, mantan komisaris KPU. Pak No, disuruh berdiri tuh Pak ya. Juga pada kesempatan ini datang saya sebutkan, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir, yaitu hadir yang pertama kali hadir. Nah ini contoh, ya kan? Contoh yang pertama kali hadir, saya belum hadir, jadi beliau sudah hadir. Seorang wanita, seorang perempuan, yaitu Profesor Nurhayati Assegaf. Tadi dia mau pamit, katanya jam 10 mau pulang. Tapi mudah-mudahan setelah tadi melihat tayangan lintas Masumi tadi, mudah-mudahan dia sampai akhir. Yang saya hormati juga hadir pada hari ini Panglima kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Badan Keramatan. Saudara-saudara, kawan-kawan Partai Masumi seluruh Indonesia, kita harus memberikan ucapan khusus kepada Ustadz Badan Keramatan ini, karena beliau ini sangat membantu kita pada waktu kita mau ikut pemilu 2024 yang lalu. Karena pemilu di Indonesia ini adalah pemilu yang lebih diutamakan adalah teknis administrasi, bukan pemilu menukar pikiran dan gagasan, ya kan? Karena disebutkan dengan administrasi, anggota dan lain sebagainya seperti itu, dan harus wajib ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu peran dan bantuan Ustadz Fadlan ini luar biasa bagi kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, karena seluruh pengurus Partai Masumi yang tidak pernah kita bayangkan, karena sulit, karena Partai Masumi ini tidak ada wohirnya, yang tidak ada wohir. Sebenarnya ada juga wohir-wohir yang mau dekat-dekat, tapi karena ketua Majelis Syuro, karena ini mantan KPK dan orangnya siratul mustaqim. Saya sebenarnya ya kalau tidak halal, kalau subhat sedikit bagaimana seperti itu, tidak boleh, subhat pun tidak boleh. Ya oleh karena itu, dan bahkan Bang Abdullah Imawah ini memperingatkan saya, Saudara Yani, kalau saya dengar Anda menerima uang yang subhat, terutama dari para oligarki dan para pengembang hitam itu, seketika itu sudah saya akan adakan rapat khusus Majelis Syuro dan memecat saudara menjadi ketua. Di Masumi ini walaupun Bang Abdullah itu ketua Majelis Syuro, tapi keputusannya tidak tunggal, harus melalui rapat Majelis Syuro. Tapi saya yakin anggota Majelis Syuro pasti sepakat dengan Bang Abdullah.
Yang saya hormati, hadir juga Ustadz Damaris. Saya tidak tahu Ustadz Damaris ini lagi dalam kebingungan dan kegalauan bersama kawan saya yang hadir. Tapi alhamdulillah beliau ini saya tidak tahu atas nama Partai Umat atau atas nama pesona hadir. Ya kedua-duanya ya. Kami doakan, Partai Masyumi doakan. Saya Masyumi tidak bergembira, ya kan? Kalau melihat ada partai-partai Islam mengalami perpecahan, bukan kami bergembira, berharap bahwa Masyumi tidak, tapi itu adalah kepedihan dan kesedihan kami juga. Kami mendoakan, insya Allah apa yang dihadapi oleh Partai Umat segera berakhir dan sudah selesai. Tapi kalau merasa ada di Partai Masyumi, Partai Masyumi buka itu selesai. Saya hormati juga pada kesempatan ini Bang Adinda Said, Dirjen Kapal Pertahanan Pagi. Ini seorang polisi, ya kan, merangkap klien saya juga. Pada waktu 2 kasus, baik kasus Joko Chandra, ini Bang Abdullah nanya juga, ini polisi korup atau tidak? Kalau polisi korup tidak tepat berada di lingkungan Masyumi seperti itu. Saya menyatakan, Bang, saya jamin beliau ini korban konspirasi politik yang luar biasa. Andai pada waktu itu beliau tidak ditangkap, saya kira ada kasus besar di republik ini, ya kan, akan terbongkar, dan itu juga akan menggoyahkan orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di republik ini. Mudah-mudahan waktunya nanti Pak Eli atau Pak Partai bisa membuka kasus itu agar rakyat Indonesia tahu. Dan beliau juga termasuk Panglima juga. Tak kala ada orang yang menista agama, ya, di penjara, dia punya ide dan gagasan, saya tidak tahu dari mana wangsitnya, dia memborehkan tinja ke mukanya, kiki seperti itu. Selamat datang Pak Napoleon Bonaparte. Yang saya hormati juga ini sahabat kami juga ini, pernah Panglima perang juga ini. Mantan kumpul Panglima, Bang Munarman, ya. Beliau ini pernah menjadi Sekjen Front Persatuan Islam. Saya kira amal yang luar biasa dari Sekjen itu mengantarkan beliau ke pesantren. Ya, kita sama-sama lihat tidak sempat pakai sendal, tapi insya Allah sehat ya. Ya, karena tokoh-tokoh politik juga dulu ditahan biasa. Tahanan penjara itu ada hal yang biasa saja. Antara percara dengan istana itu bagaikan 2 keping mata uang. Bisa menuju istana, bisa juga menuju penjara. Yang saya hormati di sini ada sahabat saya, ketua partai, ya kan, Denny Jela. Sama-sama partai tidak lolos juga. Ya kan? Saya tidak tahu sudah tobat berpartai atau belum. Waduh, ada juga dari Prima, ya kan. Prima ini awalnya bersama-sama dengan kita di gerakan melawan politik genosida. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang Agus Jabu sudah menjadi wakil menteri. Mudah-mudahan bisa mempengaruhi Pak Prabowo. Karena tempurannya adalah antara Jakarta dan Sulu. Pengaruh siapa yang paling kuat, Sulu atau Jakarta? Yang saya hormati Ustadz Juanda dari Subang, ya, Ustadz Rahmatullah, ya, dan Ustadz Zen. Beliau ini juga pernah di pesantren kan, kamarnya bersebelahan, ya, dan kamarnya berdasarkan dari kontainer, jadi bukan dari batu, berdasarkan kontainer di daerah Cikeas, ya, seperti itu. Yang saya hormati Bang Hatta Taliwang, ya kan, yang hadir juga, Bang Herman Kadir, terus kawan saya Maedi, beliau ini pengacara, ya kan, aktif juga di kemarin aksi, cuman saya tidak
melihat foto atau tayangannya di TV waktu ke Sulu. Tidak masuk ke rumahnya Pak Jokowi ya. Oh, kalau masuk kan bisa memberikan informasi kepada kita. Ini ada Edi Mulyadi baru hadir. Nih Bang, terlambat Edi Mulyadi nih Bang. Nah. Ya ada Bang Manimbang, ya kan? Ada ini Najam kan? Dan ada kawan-kawan yang lain. Sebab kalau saya sebut ini tidak akan habis-habisnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dalam rangkaian acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar Partai Masyumi. Saya lupa satu orang ini berjasa, yaitu saudara Hairul Anas. Teknologi IT Masyumi ini beliaulah yang memegangnya. Saudara-saudara, izinkan saya, karena ini sambutan, saya membacakan sambutan ini supaya nanti tepat waktunya. Kalau tidak baca sambutan nanti panjang lebar. Jadi seperti itu. Karena acara ini kita buat 2 session acara, Prof. Ini acara. Setelah itu kita ada acara diskusi yang nanti kita minta Prof. Firman, Ibu Husnul Maria, dan Mas Adi Priyatno udah datang belum ya? Dan satu lagi adalah cucunya Pak Haji Agus Salim. Awalnya kita menghadirkan juga perempuan milenial, Masyumi juga cucunya Yusuf Wibisono, perempuan, Bu Husnul. Karena saya ingat betul kalau Bu Husnul, kalau tidak ada perempuan protes dia. Sayangnya adik kita itu berhalangan. Partai Masyumi adalah partai politik Islam yang telah menjadi bagian penting dalam pembentukan sejarah Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya telah menjadi legenda politik, meskipun partai ini pernah mengalami perilaku yang tidak adil dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, baik dalam keadaan real maupun dalam keadaan narasi dan diksi yang ada di Republik Indonesia ini. Tetapi eksistensi Partai Masyumi dalam sejarah tidak bisa diabaikan, tidak mungkin diabaikan, karena tertulis dalam jutaan lembar kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sumber kearifan dan keteladanan institusional dan politik yang tidak pernah habis-habisnya, menjadi kajian. Banyak profesor, doktor yang mengaji tentang Masyumi, termasuk satu di antaranya adalah Profesor Firman. Maka sangat disayangkan kalau partai dengan kegemilangan yang sangat luar biasa itu terkubur bersama para pendirinya dalam sejarah. Karena itu kebangkitan Masyumi bukan sekedar romantisme sejarah, bukan sekedar rindu kehadiran sejarah, tapi kehadiran Partai Masyumi adalah kepanggilan sejarah, kewajiban sejarah, keharusan sejarah yang ada di Republik Indonesia ini. Saya sebut panggilan karena ketika kita melihat moralitas politik kita semakin rontok, luruhnya nilai-nilai moral dan etika politik kita, korupsi, hipokrit, dan politik yang kelewat pragmatis, tentu kita memerlukan kearifan masa lalu sebagai cerminan masa depan. Dan kearifan politik bagi umat Islam Indonesia adalah Partai Masyumi. Karena panggilan sejarah itu, Masyumi dinyatakan reborn atau berdiri kembali sebagai partai politik Indonesia. Reborn juga bermakna meluruskan politik kembali ke arah kiblat bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mudah tentunya, karena situasi sudah banyak berubah. Keadaan politik kita mengalami perubahan yang radikal pasca reformasi. Bersama dengan kebangkitan demokrasi liberal seliberal-liberalnya, partai politik menjadi semakin kehilangan nilai. Politik transaksional, pragmatis, bahkan kriminal, jauh dari nilai-nilai moral dan ideologis. Partai Masyumi hadir bukan sebagai alternatif bagi keadaan hari-hari ini, melainkan sebagai representatif yang akan berjuang untuk menegakkan kembali nilai moral dan etika berbangsa berbasiskan representasi politik umat Islam dan bangsa Indonesia. Dalam sejarah politik Islam Indonesia, Masyumi memiliki akar kuat sebagai gerakan politik Islam modernis,
bermula dari Serikat Dagang Islam 1905, kemudian berubah menjadi Serikat Islam tahun 1912. Bersamaan dengan itu berdiri Gerakan Islam Modernis Muhammadiyah. Jadi akar sejarah Masyumi adalah akar sejarah gerakan yang pertama bangkit dalam sejarah politik Indonesia dan bahkan dalam sejarah politik Islam dunia. Sebagai partai politik modern, Masyumi telah melakukan berbagai pembaruan politik, baik pembaruan tradisional maupun pembaruan modern. Pembaruan tradisional dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya partai politik Islam sebagai representasi politik umat Islam. Pembaruan tradisional ini menyangkut pola pembaruan kultural, di mana Masyumi menjadikan kekuatan umat Islam sebagai basis perjuangan dan aspirasinya. Pembaruan modern dilakukan bekerja sama dengan tiap-tiap golongan untuk memajukan kepentingan umat dan bangsa dan negara. Masyumi sangat terbuka, sebagaimana tulisan dalam bukunya Prof. Firman. Bahkan Masyumi pernah melakukan kerjasama erat dengan Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kusumo, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan ayahnya Presiden Prabowo, yaitu Pak Sumitro, dan juga bertengkar kuat dengan PKI di parlemen. Landasan perjuangan Masyumi dengan membangun kerjasama itu adalah nilai-nilai dasar Islam dan kepentingan umat Islam dan kepentingan nasional diletakkan yang lebih besar. Kerjasama itulah akhirnya menjadikan Masyumi sampai hari ini dijadikan partai politik yang sangat Islam, yang sangat dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Yang kedua, Partai Masyumi hari ini kami ingin jadikan sebagai partai kader. Masyumi tidak hanya sekedar partai massa, tapi Masyumi mementingkan kualitas daripada kuantitas. Partai Masyumi adalah partai kader yang mementingkan kualitas organisasi lebih untuk orang-orang berkecimpung di dalam Masyumi. Perbedaan antara Masyumi dengan partai alternatif sekarang ini adalah kaderisasi ideologinya. Dalam rangka ini, Ibu Usnul, Partai Masyumi melakukan dua rel yang secara bersama-sama dalam konteks kaderisasi. Kaderisasi pertama kami melakukan yang namanya kader inti Masyumi. Kader inti Masyumi ini untuk memperkuat basis ideologi, hitoh perjuangan Partai Masyumi agar tetap teguh Shirathul Mustaqim, memperjuangkan nilai-nilai yang tidak tergoyang oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Dalam pengetahuan, karena setiap kader Masyumi tidak hanya sekedar ideologis, tapi juga harus memahami pengetahuan, baik pengetahuan politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Untuk itu Partai Masyumi melaksanakan yang namanya Sekolah Politik Masyumi. Insya Allah Sekolah Politik Masyumi ini akan dilaksanakan nanti pembukaannya pada akhir Maret ini dan 4 semester. Alhamdulillah dari seluruh Indonesia sudah tercatat 100 orang peserta yang kuliahnya adalah melalui online. Bagi kawan-kawan yang mau mendaftar untuk angkatan pertama ini, kami sangat menyesal belum bisa menerima. Mungkin nanti di angkatan kedua, semester berikutnya. Dan ini memang sekolah, karena sekolah politik nanti walaupun tidak berijazah, ya kan? Walaupun tidak berijazah, karena sekarang ini banyak sekali orang yang tidak sekolah dapat ijazah, yang diubar-ubar Edi Mulyadi sampai ke Solo. Tapi Sekolah Politik Masyumi ini kita keluarkan sertifikat yang insya Allah nanti bisa untuk mengikuti kuliah S2 di matrikulasi seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang semuanya, dalam rangkaian kegiatan ini kami juga telah melakukan berbagai macam kegiatan. Satu di antara kegiatan itu kami berziarah, walaupun ini mengalami perdebatan yang cukup panjang. Karena di Masyumi ini pikiran didudukkan di atas meja. Ada dua ini, ya kan? Ini boleh nggak berziarah ini? Nah, kan bid'ah atau bukan seperti itu? Ya kan, ini dua pandangan yang bermunculan. Tapi karena Ustadz Adnin, ya kan, kami ngambil bagaimana Ustadz kita boleh berziarah. Menurut Ustadz Adnin, pahamnya Ustadz Adnin. Ini baru pahamnya Ustadz Adnin, belum pahamnya Masyumi.
Karena nanti akan kita putuskan bersama menjadi pahamnya Masyumi. Pahamnya Ustadz Amin, justru kekuburan itu sunnah katanya gitu. Walaupun ada juga yang menyatakan tidak seperti itu. Tapi kami mengambil alur pemikirannya Ustadz Anin, ini Bang Abdullah, tanpa seizin Bang Abdullah. Karena Bang Abdullah masih di Malaysia. Karena lama lagi menunggu, waktu sudah mepet. Saya ambil sebagai ketua umum harus mengambil keputusan. Akhirnya pada waktu Bang Abdullah, saya putuskan, saya bismillah seperti itu. Walaupun ini nanti bahan menjadi evaluasi majelis syuro, saya persilakan. Alhamdulillah kami telah berziarah, ya kan, ke 9 makam pahlawan. Tadi saya bisikkan juga kepada Mas Anies Rashid Baswedan, saya lupa juga. Tadi datang beliau, titip salam kepada kita semua. Saya Mas Anies, saya bilang saya berziarah kepada kakek beliau. Saya bermimpi, saya bilang, teman saya tidak bisa berkomunikasi. Kalau saya bisa berkomunikasi, saya ingin kepada kakek beliau untuk mengajak dan mengetuk hati Masyumi, artinya Mas Anies, segera Mas Anies untuk bergabung dengan Masyumi, seperti itu. Cuman kan kita tidak bisa berdialog, tapi kita mengadu ke kuburannya pada waktu itu. Kami juga di samping ke tokoh-tokoh Masyumi, di situ ada Buya, di situ ada Pak Syaf, Pak Rum dan lain sebagainya. Kami juga ke kuburannya Bung Hatta. Saya dipaksa oleh Sekjen, ini Pak Abdullah, pegang sapu katanya. Saya kira apa maksudnya Pak Sekjen pegang sapu? Ya, saya bilang, kita mau menyapu kotoran-kotoran di makam proklamator ini adalah sebagai ikhtiar kita ingin menyapu para sampah dan arah sampah dan kotoran-kotoran Republik ini. Itu Pak Sekjen, ya, terpaksa ikutlah ketua umum atas perintah Sekjen. Selain itu, setelah kami ke makam pahlawan Tanah Kusir, kami juga ke makam Karet. Di Karet itu ada 2 tokoh Masyumi, ada 3 sebenarnya, tapi yang ketiga itu adalah generasi keduanya. Bang Abdullah generasi ketiga, saya generasi keempat, yaitu ke Pak Nasir dan ke Pak Yusuf Wibisono. Bertetangga Pak Yusuf Wibisono bertetangga dengan orang tuanya Pak Prabowo, yaitu Pak Sumitro. Saya minta lagi fatwa. Bagaimana Pak Ustadz Anin ke sebelah kita? Sebelah katanya. Jadi ke sebelah juga Bang saya. Setelah itu kita ke Prof. Diliar Nur. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini mungkin tempat ini terbatas, di bawah masih banyak yang hadir. Tempat ini hanya bisa menampung 400 orang, artinya sudah ada yang berdiri, berarti yang hadir lebih dari 400 ini, ya kan. Kami mau di tempat yang besar, ya kan. Tapi hari ini tempat-tempat yang besar itu juga penuh dengan acara kawinan. Di samping itu kami memang belum punya biaya juga untuk tempat-tempat yang besar itu. Kami nggak mau ngomong sama Medi, kami tidak mau meminta-minta. Kami berdiri dengan kaki kami sendiri, kami bisa berjalan dengan sendiri seperti itu. Dan itulah yang diterapkan di seluruh partai Masyumi di seluruh Indonesia, berdiri di atas kaki kita sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita ikuti acara ini. Bagi kawan-kawan yang hadir, yang masih ragu-ragu atau di partai lain yang masih ragu-ragu, partai Masyumi membuka diri. Bagi yang belum berpartai, sudah tepatnya Anda bergabung di partai Masyumi. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.